A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan ilmu bagi manusia, dan dengan ilmu itulah kita dapat beribadah dengan benar, kita dapat beribadah dengan seharusnya, dan dengan ilmu itulah mudah-mudahan kita bisa mengumpulkan pahala demi pahala, mengumpulkan kebaikan demi kebaikan sampai dengan Allah memanggil kita. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi penghulu daripada para ulama, yang menjadi contoh daripada kita, teladan daripada kita, dan beliau adalah kotanya ilmu, sumber ilmu, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mendapatkan rizki daripada Allah berupa ilmu itu. Karena Allah tidak mengangkat manusia kecuali dengan ilmu, dan dengan ilmu itulah Allah menjatuhkan manusia yang tidak memperhatikannya. Alhamdulillah, ikhwani wal akhwati fillah yang dirahmati Allah. Kita sampai pada bab terakhir tentang pemikiran Islam dan problematika kontemporer. Jadi kita sudah mempelajari di Rosat fil Fikri Islam, itulah studi dasar pemikiran Islam, dan kita sampai pada bab bagaimana sih penerapan kemudian sistem Islam itu dalam masalah-masalah kekinian, dalam masalah-masalah terkini. Karena itulah disebut dengan masalah-masalah kontemporer atau masalah-masalah yang kekinian, gitu ya, artinya kontemporer. Pembaruan pemikiran Islam dalam rangka mengikuti perkembangan materi dan segala problematika kontemporer yang muncul dari perkembangan materi ini. Yang dibahas salah satunya adalah Arab dan Islam, Islam dan wanita, Islam dan peradaban barat, warisan kita, sikap Islam terhadap non-muslim, bank dan pembatasan keturunan serta pengaturannya. Insya Allah kita akan coba membahas beberapa kasus ini. Tentu ketika buku ini ditulis, ini adalah kasus-kasus yang terkini, yang termutaakhir. Tentu mungkin kalau sekarang berbeda, tapi setidaknya ini menjadi sebuah contoh kasus bagi kita bagaimana kita menerapkan pemikiran Islam itu dalam problematika yang terkini. Pendahuluan Islam hadir sebagaimana yang telah kami uraikan pada bab 3 untuk memberikan dan mengatur solusi bagi setiap problematika manusia tanpa memandang ras dan warna kulit. Artinya kita sudah tahu bahwa Islam itu turun sebagai sebuah aturan, turun sebagai sebuah solusi. Artinya kalau seandainya kita berbicara tentang Islam, maka kita berbicara tentang penyelesaian masalah. Kalau seandainya kita sudah menjadi seorang muslim tapi masalah kita nggak selesai, itu berarti antumnya yang salah, ya. Jadi artinya kalau kita melihat Islam itu kan memberikan solusi, ya, memberikan bagaimana cara untuk mengatur hidup kita dan memberikan bagaimana cara yang paling tepat untuk memenuhi keperluan kita. Artinya gini, kan kita sudah bahas bahwa manusia itu menjadi manusia ketika dia memiliki 3 hal. Dikatakan manusia apabila dia memiliki naluri keperluan naluri, lalu kemudian keperluan jasmani, dan dia memiliki akal, kan gitu. Artinya tidak dikatakan manusia kalau dia tidak memiliki ketiga hal itu. Misal kalau kita lihat pada manusia, saya misalnya, saya memiliki keperluan jasmani, jelas. Saya perlu makan, saya perlu minum, saya perlu ke belakang, saya perlu untuk bernafas, saya perlu untuk kemudian ada sekresi internal. Itu adalah kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang paling umum, bahwa saya punya keperluan jasmani. Selain punya keperluan jasmani, saya juga punya keperluan naluri. Saya perlu untuk dicintai, perlu untuk mencintai. Saya perlu untuk merasa aman, entitas diri saya merasa aman. Saya perlu untuk menyembah sesuatu, itu adalah keperluan naluri yang sudah kita bahas. Atau kalau di dalam bahasa Islamnya disebut dengan gorizah, atau kumpulan gorizah disebut dengan al-goroiz. Itu adalah manusia. Yang ketiga, manusia tidak hanya punya 2 itu saja. Karena kalau seandainya dia punya 2 itu saja, keperluan jasmani dan keperluan naluri, maka kalau dia punya 2 ini saja, dia tidak ada bedanya dengan hewan. Karena hewan juga punya 2 ini. Anjing itu kalau seandainya dia takut, dia juga pasti lari. Kalau nggak lari, gigit. Gitu kan ya.
Tupai ketika dia hidup dia juga perlu makan dan juga perlu buang, sama kayak manusia. Jadi kalau manusia cuma punya dua ini saja, dia nggak ada bedanya dengan hewan. Maka apa yang membedakan dia dengan hewan? Yang membedakan adalah karena dia punya akal. Akal yang membedakan antara manusia dan hewan. Tapi coba lihat, dua yang saya sebutkan di awal, keperluan jasmani dan juga keinginan naluri, ini perlu pemenuhan. Ini perlu untuk diselesaikan, karena masalahnya pasti datang dari dua situ. Lihat aja masalah antum semuanya, mesti datang dari dua itu. Nggak bisa makan, punya masalah. Nggak nikah-nikah, masalah. Itu kan ya. Pengen nikah, masalah. Apalagi pengen untuk gambar orang, masalah. Kan gitu kan ya. Antum digambar orang, antum pengen balas, masalah. Nggak ada masalah manusia kecuali dari dua itu. Catat baik-baik. Nggak ada masalah manusia kecuali dari dua itu. Keperluan jasmani, keinginan naluri. Itu saja. Nah, maka Islam datang itu untuk mengatur bagaimana cara untuk memenuhi naluri antum dengan benar. Memenuhi keperluan jasmani antum dengan benar. Antum punya masalah pengen makan. Islam mengatur bagaimana cari makan. Apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan. Bagaimana cara cari duit untuk makan. Makannya di mana, caranya gimana. Itu Islam mengatur. Islam mengatur bagaimana antum buang apa yang sudah antum makan. Gimana cara buangnya. Di mana buangnya. Bagaimana caranya. Itu juga diatur. Islam mengatur bagaimana cara mencari seorang istri. Atau bagaimana cara memilih seorang suami. Bagaimana kalau sudah jadi suami, bagaimana kalau sudah jadi istri, bagaimana kalau sudah punya anak. Ya, semua masalah-masalah itu diselesaikan oleh Islam. Bagaimana cara menghargai orang tua yang seharusnya. Bagaimana cara untuk membahagiakan orang tua. Bagaimana cara menyembah Allah. Itu kan semua masalah antum. Nah, masalah itu diselesaikan di dalam Islam. Maka ditegaskan lagi bahwa Islam datang adalah sebagaimana yang kita sudah bahas dalam bab ketiga, yaitu mengatur dan memberikan solusi. Artinya kalau seandainya antum itu hidup masih susah, tidak bisa menyelesaikan hidup antum sendiri, tidak bisa menyelesaikan masalah hidup antum sendiri, berarti antum belum menerapkan Islam. Sederhana itu. Saat saya punya masalah, saat apa? Ini saat istri saya belum mau untuk berkerudung. Nah, berarti antum pasti menyelisihi syariat. Lah kenapa? Berarti ketika antum masih muda, antum nyari istri bukan karena mau taat pada Allah. Betul atau betul? Oh, enggak usah, saya tuh nyari istri tuh karena mau taat dengan Allah. Ya buktinya dia belum kerudungan. Nah, kalau antum memang pengen menikah karena Allah, ya pasti antum pengen istri antum kerudungan. Karena yang antum utamakan pasti yang taat pada Allah. Lah, tapi sekarang sudah terlanjur gimana? Ya makanya nasihati. Sampaikan kepada dia bagaimana kemudian Islam mengatur. Tapi dia belum mau untuk dinasihati. Ya berarti bisa jadi antum belum menjelaskan dengan benar. Balik lagi, antum belum paham tentang Islam. Artinya sekali lagi, kalau orang ada masalah, pasti itu adalah penyelewengan syariat. Pasti karena dia belum menerapkan syariat Allah. Saya ada masalah. Masalahnya apa? Utang saya belum kebayar-bayar ya. Siapa suruh antum utang dari awal? Masih ada masalah. Oh, ini Ustaz karena kartu kredit. Nah, itu kan antum kan makanya gara-gara kartu kredit antum nggak ngerti bahwa Islam itu mengharamkan kartu kredit, antum ambil kartu kredit, kena debt trap. Sudah tahu kartu kredit memang dibuat untuk debt trap. Ya waktu kan saya belum tahu Ustaz, ya makanya bayar. Tapi saya nggak ada duit. Nah, makanya antum harus cari. Atau saya sudah cari sebisa-bisa tapi nggak bisa bayar. Nah, berarti antum belum ngerti bahwa ternyata Allah cuma membebankan yang paling maksimal buat antum. Lah kalau sudah maksimal masih nggak kebayar-bayar juga, ya bertakwalah pada Allah. Selesai kan? Nggak ada masalah toh. Gitu kan ya. Kalau antum punya masalah berarti antum belum menerapkan Islam secara total. Iya, Ustaz kan ngomongnya mudah, penerapannya susah. Iya, itulah karena itu dapat pahala. Kalau penerapannya mudah ya itu dapat rice cooker. Ya, makanya artinya kita juga tahu bahwa Islam itu datang memberikan solusi. Artinya ketika kita menjadi seorang muslim, mengkaji Islam, lantas justru tambah masalah, berarti antum masalah. Paham ya maksudnya ya? Jadi antum ngaji itu untuk nyelesain masalah. Antum ngaji itu untuk lebih bisa untuk mengatur hidup. Antum ngaji itu supaya hidup antum itu teratur, bener. Nah, kalau seandainya ngaji malah antum tambah parah, ya berarti ngaji antum ada yang salah. Ngaji terus kemudian malah musuhan sama yang lain. Ngaji malah sama temennya ribut. Ngaji malah utang nggak bayar. Nah, itu antum masalah. Jadi itu problem justru. Nah, ini adalah kalau orang ngaji itu dia justru memberikan solusi bagi dirinya sendiri dan memberikan solusi bagi orang lain. Dia tambah rajin, tambah sering baca buku, tambah bisa mengatur duit, tambah sabar dalam segala hal, tawakal pada Allah, bisa menyikapi masalah ketika dia mendapatkan masalah, nggak gumunan. Nah, itu kalau seandainya dia ngajinya betul gitu ya, tanpa memandang warna ras dan warna kulit, tanpa memandang kepada masa yang akan bergulir di masa yang akan datang ataupun tempat yang akan menjadi kehadiran Islam. Tidak.
Islam merupakan agama yang sempurna dan menyeluruh untuk memberikan solusi kapanpun dan dimanapun sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai penjelas terhadap segala sesuatu. Artinya ini adalah yang Allah jamin di dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran menjadi solusi terhadap segala sesuatu. Dan Allah juga sudah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Dan pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu, akmal paling sempurna, telah aku paling sempurnakan bagimu dinakum agamamu, wa atmam dan juga atmam itu adalah dipenuhi semuanya. Tamam itu artinya selesai, paling selesai. Islam itu paling sempurna dan paripurna, dan telah kami selesaikan bagi kalian, cukupkan bagi kalian, alaikum ni'mati, nikmat dari kami, wa raditu dan kami telah ridho, kami sudah ridho, lakumul Islam, bagi kalian itu agama Islam, dinan, sebagai agama. Hal ini merupakan dalil yang tegas bahwa Islam hadir dengan kesempurnaannya. Kita tidak boleh, bahkan haram setelah memahami ayat ini, untuk mengatakan atau meyakini bahwa ada peristiwa, ada kejadian, ataupun benda-benda yang tidak ada hukumnya di dalam Islam. Karena kenapa? Berarti menuduh Allah itu tidak menurunkan Islam secara sempurna. Mengatakan bahwa Islam hanya mengatur urusan-urusan ibadah dan tidak mengatur urusan pemerintahan, itu berarti menuduh Allah menurunkan Islam dengan tidak sempurna. Dan banyak sekarang ulama-ulama yang model begini. Inilah yang dikatakan ulama-ulama ulama-ulama yang jahat, ulama-ulama yang menyembunyikan fakta. Misalnya teman-teman melihat banyak di media sosial ada orang mengatakan la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Jangan menjadikan orang-orang Yahudi dan jangan menjadikan orang-orang Nasrani sebagai aulia misalnya. Jangan menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia. Aulia ulama sudah sepakat ini adalah pemimpin. Tapi ulama-ulama su lalu kemudian menyampaikan, oh tidak, itu artinya tidak boleh mengangkat pemimpin dalam masalah agama itu orang-orang kafir. Ya iyalah, masa kita ngangkat orang non-muslim jadi imam sholat, itu kan gak masuk akal. Nah, tapi kalau mengatakan bahwa ini tidak berkaitan dengan kepemimpinan, itu pertama, salah kaprah bahasanya. Yang kedua, dia juga menuduh Allah, bahwa Allah menurunkan Islam yang tidak sempurna. Bagaimana mungkin Allah menurunkan aturan tentang masuk WC kaki mana, sementara nggak menurunkan aturan tentang pemimpin itu harus yang mana? Itu kan nggak masuk akal. Masuk WC harus kaki kanan, harus kaki kanan. Masuk WC harus kaki kiri, gitu kan ya? Kalau saya antum kaki kanan ya berarti itu tidak sunnah, gitu ya. Artinya itu diatur oleh Allah. Pakai baju tangan kanan duluan, bercermin ada doanya. Lalu bagaimana mungkin Allah mengatur hal sedetail itu? Masuk masjid ada doanya dengan kaki sebelah kanan, sedetail itu. Istinja tidak boleh dengan tangan kanan, dengan tangan kiri, gitu kan ya. Setelah itu kemudian dibersihkan. Sedetail itu diatur, tapi seandainya kita ngomong tentang pemerintahan, itu dibebaskan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Antum sehat, gitu kan ya. Antum ngomong seperti itu, artinya masuk WC diatur, masa bernegara nggak diatur? Ini kan nggak mungkin. Itu menuduh Allah menurunkan Islam dengan sesuatu yang tidak sempurna, tidak mungkin, gitu kan ya. Lalu bagaimana? Bukannya aulia itu artinya macam-macam? Betul, artinya macam-macam, kan sudah saya jelasin berkali-kali bahwa aulia itu dalam bahasa Arab. Nah, kalau dalam bahasa Arab maka artikanlah dengan bahasa Arab. Dan kalau seandainya namanya bahasa apapun, nggak usah bahasa Arab, itu selalu ada dua makna. Makna etimologi sama makna terminologi, gitu kan ya. Kalau dalam bahasa Arab, etimologi itu namanya lughawi, kalau terminologi itu namanya istilahi. Artinya ada makna bahasa, ada makna terminologi, ada etimologi, ada terminologi. Contoh, makna bahasa itu adalah makna awal. Contoh, saya sedang mencangkul. Berarti ya mencangkul itu ya begitu. Oh, kalau enggak jangan mencangkul deh. Saya sedang mengebor. Nah, berarti makna awal mengebor itu apa? Yang melakukan kegiatan berputar-putar sehingga menimbulkan lubang, misalnya gitu kan ya. Itu ngebor. Tapi beda makna ini ketika digunakan dalam terminologi yang berbeda. Contoh misalnya, Pertamina melakukan pengeboran. Apa dia ngebor pakai begitu? Enggak kan ya, terminologinya berbeda. Beda lagi terminologi dangdut, gitu kan ya. Mbak itu melakukan ngebor, gitu kan ya. Nah, berarti apa, dia ngebor sampai keluar minyak gitu? Ya tergantung terminologi yang dipakai. Dan terminologi ini berbeda antara satu dengan yang lain, tergantung disiplin ilmu yang sedang antum bicarakan.
Maka antum berbicara tentang geografi, maka membahas tentang delta. Delta itu adalah sebuah daratan yang berbentuk segitiga di muara, nggak ada yang lain. Dan kalau antum membahas tentang delta di fisika, maka delta adalah selisih antara S1 dengan S0. IPA atau IPS? S1 itu adalah posisi akhir, S0 adalah posisi awal. Maka delta adalah selisih antara S1 dan S0. Itu adalah tentang terminologi fisika, nggak ada yang lain. Nah, maka juga sama ketika membahas tentang aulia, antum mau bahas apa dulu? Makna lughawi, makna istilahi, atau makna syar'i? Kalau di dalam bahasa Arab, di dalam Islam ada tambahan satu lagi, makna syar'i. Artinya makna yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, maka berdasarkan makna lughawi, kata aulia itu berasal dari kata wali. Wali itu bisa berarti banyak. Bisa jadi kedekatan, bisa jadi perhatian, bisa jadi pengendalian, bisa jadi perlindungan, bisa jadi kecintaan. Banyak wali. Lah, makanya kita lihat dalam term ayat itu dipakai untuk apa? Wala tattakhidul yahudu wan nasara auliya ba'duhum auliya'u ba'din. Maka itu sudah jelas auliya di situ artinya bukan teman dekat, bukan perlindungan, bukan juga perhatian, bukan juga kedekatan, tapi di situ artinya adalah penguasaan, pengaturan, kepemimpinan, jelas. Maka itu tidak boleh dipakai yang lain. Tapi ada ayat yang lain. Ya, ayat lain beda lagi. Misalnya contoh, wala tatakhidu bitonatan min dunikum. Jangan kalian ambil bitonah selain kalian. Nah, di situ baru berarti teman dekat. Berarti jangan sampai kita mengambil teman dekat orang Yahudi, orang Nasrani, sehingga kita mempercayakan rahasia-rahasia kita pada mereka, kita tergantung pada mereka sehingga mereka bisa mengendalikan kita. Itu nggak boleh. Nah, itu pembahasannya lain lagi. Tapi kalaupun mau dipaksakan, lah teman dekat aja nggak boleh, apalagi pemimpin, gitu kan ya. Oh beda, antum jangan pakai logika gitu. Nah, jawab aja, antum sehat, gitu kan ya. Jadi ya nggak bisa begitu. Islam itu kan mengatur segala-galanya. Nah, artinya hal ini menjadi haram, bahkan tidak boleh kita mengatakan bahwa Islam tidak mengatur segala macam. Tidak ada hukumnya dalam Islam, tidak boleh. Seandainya kita tidak menemukan hukumnya, maka sebenarnya kelemahan itu ada pada diri kita, bukan pada Islam. Oleh karena itu, wajib mengerahkan segenap daya upaya untuk menggali hukum syara terhadap setiap permasalahan baru. Hal ini dilakukan dengan cara menyempurnakan syarat-syarat ijtihad, yakni 1. Penguasaan terhadap berbagai pengetahuan yang berkenaan dengan syariat. Itu yang pertama. 2. Bahasa Arab. Yang ketiga, pemahaman terhadap persoalan atau fakta yang hendak diberikan status hukumnya. Yang pertama maksudnya apa? Penguasaan terhadap berbagai pengetahuan yang berkaitan dengan syariat. Maksudnya ilmu-ilmu agama atau thaqafah. Thaqafah ini misalnya seperti apa? Ya banyak. Tentang tauhid, tentang syariat, ilmu fikih, ilmu usul, ilmu ya banyak lah gitu kan ya. Nah, lalu bahasa Arab apa? Nahwu shorof gitu kan ya, balaghah, lalu kemudian dan sebagainya. Ini adalah tentang masalah bahasa Arab. Yang ketiga, pemahaman terhadap fakta. Menguasai hukum saja, menguasai ilmu saja itu tidak cukup kalau kita tidak memahami faktanya. Kalau faktanya kita memahami, barulah kita bisa memberikan satu hukum tentangnya. Contoh misalnya, orang yang tidak peka, orang yang tidak cermat dalam memahami fakta, pasti hukumnya akan menjadi berbeda. Misal, ya walaupun ini ada perbedaan pendapat ya. Contoh misalnya, demokrasi misalnya. Kalau antum gagal untuk mendefinisikan demokrasi, hukumnya nanti jadi berbeda. Maka kita definisikan dulu demokrasi ini apa. Contoh misalnya, kalau kita lihat praktek demokrasi sekarang, demokrasi itu bukan pemilu. Karena kalau orang salah memahami bahwa demokrasi adalah pemilu, nanti mereka protes. Lah kenapa demokrasi diharamkan? Kan demokrasi cuma memilih. Nah, kalau cuma memahami begini, ya akhirnya mereka salah memahami hukumnya juga. Tapi kalau kita memahami demokrasi adalah sebuah cara untuk orang menentukan benar dan salah selain Allah, maka sudah jelas hukumnya. Paham nggak maksudnya kira-kira? Oke, kalau gitu kita lihat sejarahnya demokrasi. Sejarah demokrasi sudah saya samain berkali-kali. Orang Yunani itu kan mereka ada orang-orang dan di polis-polis. Polis itu artinya kota. Ada polis Sparta, ada polis Athena, ada polis-polis yang lain. Maka di polis-polis itu mereka punya hukum sendiri. Polis Sparta beda dengan polis Athena. Orang-orang Athena lebih bijak. Mereka tidak menyelesaikan segala sesuatu dengan perang. Sparta tidak. Mereka kalau ada hajar, ada gampar, ada gibas. Ya, itu polis Sparta begitu. Makanya kalau kita lihat film Spartan kan begitu. Kan ya? Ada orang nyuruh-nyerah, this is Sparta, ditendang, masuk dalam lubang kan ya. Lah kenapa? Karena dia bilang ini adalah Sparta, bukan Athena. Kalau Athena kamu mau nyelesain masalah, kamu bisa ngomong. Di sini nggak bisa. Di sini kalau kamu nyelesain masalah, otot mana yang lebih kuat? Maka di Sparta aturannya beda dengan di Athena. Di Athena itu kemudian mereka menyelesaikan segala sesuatu dengan rapat. Maka mereka menemukan metode demokrasi itu. Gimana cara menentukan satu benar dan satu salah? Bagaimana cara menentukan membunuh orang itu hukumannya apa?
Bagaimana cara menentukan memperkosa orang itu hukumannya apa? Dan kalau suka sama suka hukumnya gimana? Mereka berkumpul di satu tempat, di alun-alunnya itu. Mereka berkumpul di alun-alunnya itu, kemudian mereka memutuskan, bro, kita semua sekarang berkumpul di sini, kita sepakati menurut apa yang kita anggap baik. Berarti menurut Anda membunuh orang itu baik atau jahat? Oh baik, jahat. Ya udah kalau gitu baik. Kan gitu kan ya? Oh enggak, jahat, baik. Ya udah kalau gitu jahat. Itu dari awal situ munculnya demokrasi. Bertambah banyak orang-orangnya, bertambah banyak kemudian penduduknya, maka mereka bilang kita nggak bisa ngumpul bareng lagi. Lah kenapa? Kalau kemarin cuma ada 1000 orang masih bisa ngumpul bareng, ngerapatin bareng setahun sekali untuk hukum kita, misalnya. Tapi kalau sekarang kita sudah punya 100.000 orang, bro. Gimana caranya ngumpulin 100.000 orang? Belum ada mic pula. Terus gimana caranya? Ya sudah gini aja, 10 orang diwakili satu, enak toh? Kalau 10 orang diwakili satu, berarti kita cuma punya 10.000 orang, harus dikumpulin. Wah nggak bisa lagi. 10.000 orang tetap gede juga. Ya sudah 100 orang satu. 100 orang diwakilkan satu. Nanti satu orang itu ngajak orang rapat 100 orang itu untuk memutuskan yang kita mau bahas apa dan nanti kita apa suaranya. Nanti saya akan wakili kamu untuk menyuarakan kamu di rapat itu. Muncullah sistem perwakilan. Paham sampai di sini? Parlemen. Parlemen sekarang zaman dulu namanya senat. Saya senat dari 100 orang itu. Saya senat dari 100 orang itu. Saya senat di wilayah itu. Saya senat di wilayah itu. Dulu begitu, ada namanya senator. Nah, senator-senator ngumpul untuk membicarakan satu problem. Bro, jadi gimana bro? Kalau seandainya kita gladiatornya orang lawan hewan atau orang lawan orang. Nah, itu diputuskan di situ. Nah, dari situ muncul demokrasi. Karena mereka nggak punya Allah. Mereka nggak punya Tuhan. Yang mereka tahu adalah kami lebih tahu tentang urusan kami daripada Tuhan. Maka kami memutuskan urusan kami sendiri. Dari situ muncul demokrasi. Jadi demokrasi itu apa? Menentukan benar dan salah. Menentukan baik dan buruk ya dengan otaknya manusia. Itu adalah demokrasi. Nah, sekarang kalau kita lihat demokrasi begitu, maka hukumnya sudah jelas. Demokrasi haram. Lah kenapa haram? Karena tidak memakai hukum Allah. Sedangkan Allah katakan, "Famalam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun fasikun zalimun." Siapa yang tidak menentukan hukum berdasarkan hukum-hukum Allah, maka dia fasik, zalim, kafir. Persis kayak sekarang. Riba halal atau haram? Haram bagi Allah, bagi orang Indonesia. Riba halal atau haram? Boleh. Lah kenapa? Diputuskannya begitu. Lah makanya Ustadz, antum harus masuk ke dalam parlemen Ustadz, biar antum bisa voting. Masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah kita menghukumi satu hukum boleh atau tidak. Permasalahan untuk memperjuangkan beda lagi hukumnya. Paham sampai di sini? Oke, jadi gini kira-kira. Nih, maksudnya begini, supaya lebih sederhana. Genteng bocor, itu masalah nggak? Masalah, jelas ya. Untuk memperbaiki genteng, itu orang punya cara masing-masing. Ada orang yang bilang, bro, kita tampung dulu aja, supaya nggak basah. Embernya kita tampung dulu, nanti kita naik ke atas. Ada orang yang bilang, enggak bro, naik atas aja langsung. Ada orang yang bilang, yaudah kita pergi nonton aja. Kira-kira yang mana yang solusi? Nah, terserah. Yang jelas, cara untuk memperbaiki genteng adalah ya masing-masing. Tapi hukum genteng bocor itu baik atau buruk, itu sudah jelas hukumnya. Paham nggak kira maksudnya? Sekarang tidak diterapkan hukum Islam. Perjuangan untuk menerapkan hukum Islam, itu orang berbagai cara boleh. Tapi hukum tidak diterapkan hukum Islam, itu haram, selesai. Paham nggak kira saya? Jadi itu tidak boleh dibuat menjadi sesuatu yang bayang-bayang atau dibuat sesuatu yang samar, tidak boleh. Hukumnya jelas, perkara untuk kemudian memperjuangkan, nah itu kita saling menghargai. Gitu ya. Demokrasi juga sama. Seandainya kita definisikan demokrasi adalah membuat hukum selain hukum Allah, maka tidak boleh. Tapi kadang-kadang ketika saya ketemu memang nggak jarang ulama-ulama yang punya definisi demokrasi berbeda. Bagi mereka demokrasi hanyalah sebuah sistem pemerintahan biasa yang kalau orangnya baik jadi baik, jahat jadi jahat, nggak ada beda dengan syuro. Nah, kalau sudah kemudian nyampenya tidak ada bedanya dengan syuro, maka demokrasi menjadi sebuah wasilah. Paham nggak sampai di sini? Kalau salah definisi, salah hukum. Lah, demokrasi itu kayak syuro aja. Kalau yang syuro orang-orangnya benar, jadinya benar. Kalau syuronya orang-orang yang nggak benar, jadinya nggak benar. Nah, dari situ hukumnya menjadi boleh. Karena salah mendefinisikan faktanya. Paham nggak kira-kira saya? Oke, contoh misalnya, yang hidup di dua alam itu tidak boleh dimakan misalnya. Kalau ada misalnya yang seperti itu ya. Hidup dua alam tidak boleh dimakan. Kodok kalau gitu hidup dua alam atau tidak? Dua alam, berarti tidak boleh dimakan. Gitu kan ya. Itu kaidah ya, bukan hadis ya, itu kaidah. Contoh lagi, kepiting. Ayo loh. Dua alam atau tidak? Hati-hati loh. Salah mendefinisikan fakta, salah hukum. Kepiting? Yakin?
Yakin antum kepiting hidup di dua alam? Kepiting gimana kira-kira? Kepiting tuh nggak hidup di dua alam. Kepiting tuh nggak hidup di dua alam, maka dia boleh dimakan. Kalau yuyu ya tergantung dia hidup di dua alam atau tidak. Nah kalau kodok dia hidup di dua alam, dia berpindah alam, jelas. Tapi kalau kepiting dia nggak dari awal nggak hidup di dua alam, paham nggak itu maksud saya? Dia nggak apa bahasanya? Metamorfosis. Metamorfosis ya, bukan metamorfosis ini apa namanya? Iya kan metamorfosis ya, yang dari dari kecebong terus kemudian naik itu loh. Lah antum kira terus kalau kepiting ada kecebongnya gitu? Dari dulu kepitingnya begitu, gitu kan ya. Maka salah menghukumi fakta, menghukumi hukumnya salah juga. Nah sama seperti kemudian contoh parfum misalnya, ada yang bilang halal, ada yang bilang haram. Ya tergantung antum memaknai faktanya seperti apa. Kalau ada yang memaknai faktanya, oh parfum itu haram, lah kenapa? Karena dia mengandung alkohol. Kalau parfum ada alkoholnya ya. Nah kalau alkohol itu tidak boleh dipakai, tapi ada orang berpendapat berbeda. Oh faktanya tidak begitu. Faktanya memang betul parfum ada alkoholnya, tapi pas disemprot alkohol cuma carrier saja. Alkoholnya nguap, parfumnya nempel. Paham nggak kira saya? Ada perbedaan lagi? Ada. Karena perbedaan memahami fakta. Nah maka mengetahui fakta ini hukumnya menjadi penting. Ya kalau gitu pendapatnya yang mana yang paling kuat ya? Kalau saya sih tidak pakai yang pakai alkohol. Jelas gitu kan ya. Lu banyak yang nggak pakai alkohol kok antum mau pakai yang pakai alkohol gitu kan ya. Nah, ada penguasaan terhadap pengetahuan atau ilmu itu jelas, bahasa Arab jelas, dan pemahaman terhadap fakta ini pun sangat penting. Karena kalau salah memahami fakta akan salah untuk menghukumi sesuatu. Jelas ya? Nah, aneka ragam problematika kontemporer dan pandangan terhadap Islam. Satu, Islam dan dunia Arab. Allah telah mengutus Muhammad SAW kepada umat manusia seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a." Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya ini aku Rasulullah. Aku adalah Rasulullah ilaikum. Ilaikum kepada kalian. Kalian siapa? Jami'a, seluruh manusia. Jelas ya? Berarti Allah itu mengatakan di dalam Al-Quran untuk memerintahkan kepada Rasulullah SAW mengatakan bahwa aku adalah Rasul untuk seluruh manusia. Berbeda dengan Nabi Isa yang kemudian diutus cuma untuk Bani Israel misalnya. Kalau Rasulullah tidak, untuk seluruh manusia. Allah telah memilih beliau dari kalangan bangsa Arab dan beliau memulai dakwanya di negeri Arab. Bukan negeri Saudi ya, jelas ya. Jadi Arab ya. Negeri Arab, bangsa Arab. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum." Allah sesungguhnya dia telah mengutus di dalam umatnya, untuk kepada umatnya, rasulam minhum, utusan atau rasul daripada golongan mereka. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab. Dan Allah itu sudah untuk kemudian membacakan padanya ayat-ayatnya dan juga mensucikannya, lalu kemudian mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu adalah Al-Quran, wal hikmah, dan juga hikmah as-sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dolalim mubin. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya telah benar-benar ada dalam kesesatan yang nyata sebelum datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Islam. Dan Allah telah menurunkan Al-Quran kepada beliau dengan bahasa Arab. Itu juga sudah sangat jelas di dalam Al-Quran, diulangi berkali-kali. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan. Sesungguhnya kami itu telah menjadikan kepadanya Muhammad itu Quran dalam bahasa Arab. Ya, Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Supaya kalian berfikir dan memahami Al-Quran itu. Al-Quran adalah mujizat bagi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemujizatan Al-Quran berupa pengungkapan isinya dalam bahasa Arab, baik secara lafaz ataupun gaya bahasa, sehingga bahasa Arab menjadi elemen penting bagi Al-Quran yang tidak boleh dipisahkan. Jelas ya? Jadi kalau antum merasa muslim, itu antum harus belajar bahasa Arab. Karena kalau antum tidak mempelajari bahasa Arab, antum tidak akan bisa memahami Islam. Lah tapi saya sudah belajar tapi nggak pintar-pintar, itu urusan lain. Ya yang penting belajarnya, yang wajib tuh belajar bukan pinternya. Ya tapi kalau antum belajar nggak pinter-pinter ya keterlaluan itu kan. Dapat dikatakan bahwa Al-Quran tidak akan eksis kecuali bersama dengan bahasa Arab. Kita sendiri misalnya melakukan peribadatan dengan menggunakan bahasa Arab, sholat tidak akan sah kecuali dengan bahasa Arab. Seandainya Al-Quran diterjemahkan diganti ke dalam bahasa lain, maka dia tidak lagi dianggap sebagai Al-Quran.
Loh kok kenapa bisa begitu? Kan sudah ada definisinya. Definisi Al-Quran sudah jelas ya. Adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dari Allah melalui perantaraan Jibril. Yang membaca satu hurufnya mendapatkan pahala. Berarti hurufnya dalam bahasa apa? Arab. Karena Rasul mengatakan membaca satu huruf dalam Al-Quran itu mendapatkan satu pahala. Dan satu pahala diganjar dengan 10 kebaikan. Lalu aku tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf, akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hadis riwayat Muslim sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan bahasa Quran adalah bahasa Arab. Berarti alif lam mim itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia kan gitu kan ya. Jelas ya. Nah, berarti kalau Al-Quran diganti dalam bahasa Indonesia, ya tidak bisa mendapatkan pahala. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Antum baca gitu nggak dapat pahala. Paham ya? Kalau antum baca alif lam mim zalikal kitabu dan seterusnya dapat pahala. Gitu kan ya? Tapi kalau baca ya bahasa Indonesia ya nggak dapat pahala. Makanya bacanya dalam bahasa Arab, gitu kan ya. Kalau nggak ngerti artinya tetap dapat pahala. Daripada antum baca artinya tapi nggak baca Arabnya, nggak dapat pahala. Dapat pahalanya dapat pahala belajar, tapi nggak dapat pahala baca Quran. Gitu ya. Artinya dia tidak lagi dianggap Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah Arabiyun dalam bahasa Arab. Salat pun tidak sah apabila menggunakan bahasa terjemahan, apalagi Allahu Akbar, Allah Maha Besar, nggak bisa. Di samping itu bahasa Arab merupakan bahasa resmi negara Islam. Imam Syafi'i pernah mengatakan, Innallaha farada ala jami'il umami ta'allamal lisanil arabi bit taba'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ini kata Imam Syafi'i ya, mewajibkan seluruh umat manusia atau umat muslim khususnya ta'allamal lisani arabi, untuk mempelajari bahasa Arab. Berarti kalau antum tidak mempelajari, antum mazhabnya mazhab apa antum? Mazhab Hanafi nggak ngerti, mazhab Maliki bukan, mazhab Ahmad bin Hambal jauh, ngakunya Syafi'i tapi nggak belajar bahasa Arab gitu kan ya. Itu salah. Harus belajar bahasa Arab. Nah, kemudian ini adalah diwajibkan oleh Allah pada seluruh umat manusia untuk mempelajari bahasa Arab bittaba, untuk kemudian senantiasa limukhotobatahum bil Qur'ani wa taqayyudu bihi, agar mereka bisa memahaminya Al-Quran dan juga beramal sesuai dengan Al-Quran. Proses ijtihad juga tidak dapat dilakukan kecuali dengan bahasa Arab. Sebab nas-nas atau teks syara diambil dari Al-Quran atau Al-Hadis. Lafaz dan gaya bahasanya menggunakan bahasa Arab. Selain itu makna-makna yang dikandung oleh nas-nas dan makna-makna yang ditujukan oleh nas, baik makna majazi, hakiki maupun mantuk dan mafhum, tidak mungkin bisa dipahami kecuali dengan bahasa Arab. Majazi itu apa? Kiasan. Hakiki itu apa? Yang langsung bisa diambil. Mantuk itu apa? Mantuk itu adalah sesuatu yang lawannya mafhum. Mafhum itu sesuatu yang bisa diambil setelah kesimpulan atau makna dibalik satu ayat. Mantuk ya berarti yang langsung bisa dipahami setelah kita langsung baca itu. Dengan demikian, hubungan antara Islam dan dunia Arab dan bahasa Arab tidak mungkin dipisahkan. Hubungannya sangat kuat dan tidak bisa dipisahkan. Pemisahan potensi Arab dengan Islam pada masa Bani Utsmaniyah telah menyebabkan melemahnya negara Islam yang disusul dengan kehancurannya. Sudah saya bilang bahwa bapaknya Muhammad Al-Fatih, namanya Murad II, itu ahli bahasa Arab. Dia menerjemahkan banyak buku bahasa Arab ke dalam negerinya. Kalau saya nggak salah, dia menerjemahkan Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu diterjemahkan Sultan Murad II. Anaknya Muhammad Al-Fatih itu juga jago bahasa Arab, bisa berbahasa Arab. Tapi setelah Muhammad Al-Fatih ini kemudian memimpin, dia tidak memperhatikan itu. Ya, jadi ada kelemahannya juga beliau. Beliau tidak memperhatikan bahasa Arab. Ditulis oleh Syekh Abdul Qadim Zalum bahwa ketika masa keemasan Islam, ketika masa Muhammad Al-Fatih sampai Sulaiman Al-Qanuni, cicitnya itu, Muhammad Al-Fatih punya anak namanya Bayezid II. Bayezid II punya anak namanya Selim. Selim punya anak namanya Sulaiman. Sulaiman itu adalah cicitnya Muhammad Al-Fatih. Kalau Al-Fatih Sultan ke-7, dia Sultan ke-10. Nah, selama Sultan ke-7 sampai Sultan ke-10 itu Islam sangat jaya-jayanya. Mencapai kekuasaan tertinggi dan terbesar dan terluas ketika masanya Sulaiman Al-Qanuni. Tapi selama masa itu mereka tidak memperhatikan bahasa Arab. Sehingga kejatuhannya dimulai ketika tidak diperhatikan bahasa Arab. Lah kenapa? Lah tidak bisa memahami Islam. Disusul dengan kehancurannya.
Nah, maka semua ini disebabkan karena potensi Arab merupakan unsur yang sangat penting dan mendasar bagi Islam. Bahasa Arabnya itu ya. Lah kenapa? Karena Al-Quran bahasa Arab. Dan karena orang-orang Arab dengan bahasa mereka merupakan komunitas yang paling mampu dalam memahami Islam dengan pemahaman yang benar, yang terpancar dari kesadaran mereka akan kemukjizatan Al-Quran. Artinya, tidak mungkin memahami Al-Quran kecuali bahwa itu dengan bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu yang paling mengerti siapa? Ya tentu orang Arab. Tentu orang Arab yang paham tentang bahasanya. Karena bahasa itu ya tergantung orang yang memahami. Contoh misalnya, saya orang Palembang dan orang Palembang itu banyak terpengaruh dengan bahasa Jawa. Lah kenapa? Ya karena pernah menjadi bagiannya. Gitu kan ya. Jadi bahasa Jawa misalnya contoh, Melayu sama Jawa, kambang misalnya. Itu orang Palembang ngerti yang namanya kambang, tapi orang Jawa belum tentu ngerti namanya kambang. Ada nggak ya orang Jawa di sini? Tahu apa arti kambang? Kambang nggak tahu? Ngambang bukan? Itu ngambang beda dengan kambang. Tahu kambang? Kambang itu kayak sebuah, kalau bahasa Sundanya, situ. Nah, kira-kira gitulah. Jadi tempat air yang ketutup, bukan danau, situ. Susah juga ngomongnya situ itu apa itu kan ya kayak gitu lebih lah pokoknya. Jadi itu ada di Palembang namanya kambang iwa. Kalau iwa tahu? Tahu ikan. Nah, kambang iwa namanya kambang iwa. Tapi kambangnya belum tentu orang-orang Jawa tahu. Tapi ketika saya nanyain kambang pada orang-orang yang biasanya orang-orang zaman dulu yang biasanya nembang gitu kan ya, mereka ngerti oh kambang itu adalah bahasa Jawa Kromo Inggil. Nah, artinya hanya orang tertentu yang memahami kambang. Nah, artinya apa? Sama kayak bahasa Arab. Kadang-kadang ada bahasa-bahasa yang hanya difahami oleh penduduk-penduduk tertentu. Ketika Al-Quran itu turun, hanya beberapa orang yang memahami itu. Nah, ketika turun dalam kondisi apa? Nah, itu dipahami. Maka jilbab itu dipahami dalam bahasa Arab. Bukan dipahami dengan terjemahan Depak, paham? Kan ya? Jilbab terjemahan Depak apa gitu kan ya? Kita juga nggak ngerti. Kerudung, terjemahan Depak gitu kan ya? Khimar, terjemahan Depak, kerudung, tudung. Ujung-ujungnya jadi kayak sekarang. Makanya muncul kemarin ada tokoh-tokoh di Indonesia yang tokoh terkenal mengatakan kerudung itu nggak usah kayak Arab. Lah kenapa? Karena di selempangnya juga namanya kerudung. Dari mana hukumnya? Lah karena itu bahasa Arab tidak boleh difahami kecuali dengan bahasa Arab. Maka ketika dikatakan yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, sudah jelas. Yadrib itu artinya menutupkan, bi khumurihinna dengan khimarnya, ala juyub terhadap bukaan dadanya. Nah, maka juyub itu dapat dari mana? Nah, juyub itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu dadanya nggak pas. Jadi menutupi dadanya nggak pas. Juyub itu dalam bahasa Arab adalah bukaan di atas dada. Jadi kalau saya punya begini, ini juyub nih begini, ini juyub saya nih. Jadi juyub itu adalah batasan baju dengan apa yang terbuka. Tapi zaman dulu yang namanya cewek, ya juyubnya begini. Paham ya? Karena kalau zaman dulu kan nggak ada tailor, nggak ada konveksi. Namanya baju gimana? Kayak karung, kemudian dijahit, terus kemudian dibolongin kan gitu kan ya? Jadilah baju, dipakainya jadi kayak karung. Kalau nggak percaya coba search di internet, bajunya Fatimah, itu ada di Topkapi. Akmi udah lihat ya? Nah itu kan baju kayak karung. Lah kenapa ya? Zaman dulu ya juyub tuh begitu, jadi juyubnya bukaannya besar. Maka menutup kerudung tuh sampai batas juyub. Sampai batas bukaan dada pas masa itu. Oh sekarang juyubnya segini Ustaz, kalau gitu kita pakai sini. Kan masa itu sudah dibilang. Syariatnya kan di masa itu, juyubnya segitu ya tutuplah sampai dada. Selesai. Nah kalau sudah itu berarti sudah sah. Kalau belum begitu berarti belum sah. Lalu kemudian Ummu Alilah pakailah kemudian setelah pakai kerudung pakailah kemudian coat, jaket karena kedinginan. Lalu dibilang enggak menutupi dada. Nah itulah kadang-kadang orang itu kan ya enggak memahami bahasa Arab. Kalau sudah nutup juyubnya selesai, setelah itu antum mau pakai karung lagi, antum mau pakai kemudian selimut, antum mau pakai apa terserah antum. Itu kan ya. Yang penting kerudungnya sudah menutupi juyub. Maka Imam Ibnu Katsir berbeda pandangan dengan Imam Ibnu Hazm tentang masalah juyub itu. Kalau Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa kerudungnya dipakai di dalam baru kemudian jilbab. Karena bagi beliau jilbab itu seperti selimut. Sebagaimana orang-orang Ansor dulu ketika mendengarkan ayat tentang jilbab, mereka langsung mengambil gorden-gorden mereka lalu kemudian menutupi seluruh badannya. Lalu keluar seperti gagak. Tahu ya? Antum bayangin aja gorden terus antum kemudian selimutin, nah begitu. Nah, jadi kerudungnya di bawah terus pakai jilbab. Jadi jilbabnya menurut Ibnu Abbas itu adalah seluruhnya dari atas sampai ke bawah. Kalau misalnya antum pernah lihat pakainya orang Iran namanya cadur, ya gitulah kira-kira jilbab menurut Ibnu Abbas. Ya, terlepas Syiah benar atau tidaknya itu terserah nanti bahasan lain ya dan sudah saya bahas. Tapi yang saya maksud adalah itu adalah
jilbab menurut Ibnu Abbas. Jilbab menurut Ibnu Hazm beda lagi. Seperti apa? Seperti baju kurung yang kita pakai sekarang pendapatnya. Seperti orang-orang yang zaman dulu pahami juga bahwa jilbab adalah baju kurung, baju yang longgar seperti terowongan yang kemudian punya tangan dan kemudian punya bagian badannya. Itu jelas. Jadi itu bahasa Arab. Kalau nggak memahami itu, ya mustahil memahami hukum Islam. Gitu ya. Proses ijtihad juga tidak dapat dilakukan selain mengambil itu, dan itu adalah bahasa Arab. Selain itu, makna-makna yang dikandung oleh nas-nas dan makna-makna yang ditunjukkan oleh nas, semuanya adalah bahasa Arab. Dengan demikian, hubungannya sangat jelas. Pemisian itu tidak boleh dilakukan, karena itu adalah mukjizatnya Al-Quran terletak pada bahasanya. Rasulullah telah menjelaskan kedudukan mulia yang dimiliki orang Arab, disebabkan beliau dipilih dan diangkat sebagai Rasul dari kalangan mereka. Beliau bersabda, Innallaha astafa min bani Kinanah Quraisyan, sesungguhnya Allah telah mengangkat daripada Bani Kinanah, itu adalah yang paling mulia di antara mereka orang-orang Quraisy. Jadi di antara Bani Kinanah, yang paling mulia di antaranya adalah orang Quraisy. Wastofa min Quraisyin Bani Hashim, dan telah mengangkat di antara orang-orang Quraisy, yaitu adalah Bani Hashim. Wastofani min Bani Hashim, dan telah mengangkatku di atas Bani Hashim. Artinya Rasulullah itu adalah yang termulia di antara yang mulia, yang paling mulia. Jadi andaikan seandainya di Arab itu yang paling mulia adalah Bani Kinanah, Bani Kinanah ini yang paling mulia adalah orang-orang Quraisy. Di antara orang-orang Quraisy yang paling tinggi kedudukannya adalah Bani Hashim. Di antara Bani Hashim yang paling tinggi kedudukannya adalah Rasulullah Muhammad. Dan Imam Syafi'i itu bersambung keturunannya pada kakeknya Nabi Muhammad. Makanya beliau jenius ya. Jadi artinya dia Quraisy Hashim pula. Tapi tidak lebih mulia daripada Rasulullah, karena Rasulullah diangkat di antara Bani Hashim. Orang-orang Arab adalah orang-orang yang mengemban Islam kepada bangsa-bangsa lain seperti Irak, Syam, dan wilayah-wilayah lainnya. Mereka senantiasa mengerahkan segenap tenaga untuk berjuang di jalan Allah dan rela mengorbankan nyawa mereka yang telah digambarkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadallaha alaih. Di antara orang-orang mukmin ada rijal, ada orang-orang, ada laki-laki dan wanita yang mereka senantiasa menaati atau membenarkan janji mereka pada Allah. Wa minhum man qada nahbah wa minhum may yantazir. Dalam ayat selanjutnya, di antara mereka ada yang Allah wafatkan sesuai dengan janji mereka, di antara mereka ada yang menunggu-nunggu kapan mereka diwafatkan oleh Allah. Yang jelas mereka sudah bersumpah pada Allah bahwa mereka akan mati di jalan Allah. Hingga kini orang-orang Arab secara keseluruhan merupakan orang-orang yang paling memahami pemikiran-pemikiran dan hukum-hukum Islam dibandingkan umat yang lainnya. Jangan iri, memang begitu. Nah kenapa? Ya karena mereka orang Arab. Ya kalau antum kan misalnya contoh, antum kalau mau belajar harus pakai pengantar. Pengantarnya bahasa Arab. Lah mereka lahir sudah bisa bahasa Arab kok. Jadi artinya mereka harusnya lebih memahami yang harusnya lebih memahami Islam. Contohnya apa? Orang-orang di Syam itu jelas lebih memahami Islam. Orang-orang di Jazirah itu jelas mereka lebih memahami Islam. Kenapa? Karena bahasa mereka bahasa Arab. Kecuali kalau orang-orang kita sudah bisa berbahasa Arab, bisa jadi justru kita ngajarin mereka. Siapa? Khatib Al-Minangkabawi itu ngajar bahasa Arab di Mekah. Asik ya? Keren ya? Ngajar bahasa Arab di Mekah. Antum ngajar bahasa Indonesia juga nggak bisa gitu kan. Nah, dia ngajarin orang Arab bahasa Arab, mengimami orang-orang Arab, Khatib Minangkabawi. Gitu kan ya? Pengaruh Islam terhadap bangsa Arab. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengentaskan bangsa Arab dari kegelapan menuju cahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membebaskan mereka dari penyembahan terhadap patung kepada penyembahan terhadap Allah semata. Islam telah mengangkat taraf berpikir bangsa Arab setelah sebelumnya mereka mempercayai pengundian nasib, anak panah, ramalan, serta sebagian cerita khurafat atau bohong dan ucapan-ucapan dukun yang kemudian mereka mempercayai kaidah kausalitas as-sababiyah dan mereka tidak mempercayai sesuatu kecuali setelah meyakini keberadaannya. Jadi Islam tuh buat pinter, Islam tuh buat antum jadi jenius. Islam tuh buat antum jadi realistis, ya. Jadi kalau antum ada jerawat gitu kan ya, jangan pergi ke dukun. Jangan minta wiridan, paham? Ya. Ya pergi sana ke dokter gitu kan ya. Kalau misalnya antum misalnya lagi mau ujian ya, jangan minta wiridan gitu kan ya. Islam sudah menghapuskan perkara begitu, ya belajar. Gitu kan ya. Perkara minta doa pada orang tua itu perkara berbeda. Sebab akibat tetap harus dilakukan. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam walaupun nabi, beliau tidak berwirid saja ketika mau perang, tapi bikin baju zirah, bikin strategi.
pakai baju zirah 2 lapis, ngasah pedang, paham? Ya, bukan hanya berwirid, ya Allah kalau engkau menginginkan pedang ini nebas orang walaupun ini kayu dia bisa nebas orang, nggak gitu ceritanya. Nggak nyari ilmu kebal, paham teman-teman sekalian? Dan ya, tapi memang memahami bahwa ada kausalitas sebab akibat, bangun parit gitu kan ya, nyari manjanik gitu kan ya, mengatur soft para sahabat, menyuruh 40 pemanah untuk ke bukit rumah, lalu kemudian Rasul juga giginya lepas gitu kan ya. Jadi kalau seandainya kebal itu disyariatkan oleh Rasulullah, Rasul udah pasti minta kebal duluan. Paham antum? Tapi Rasul minta kebal atau enggak? Ya, gigi Rasul patah kok. Gitu kan ya. Jadi antum enggak perlu ya lihat nih. Enggak perlu gitu. Saya tuh bingung gitu kan ya. Ya artinya ya di dalam Islam tuh ya kita justru diajarkan bahwa kalau hiduplah karena Allah, kalau matilah karena Allah. Gitu ya. Jadi nggak usah antum tuh harus hidup terus. Ingat bahwa syaitan itu menggoda Adam dan Hawa dengan menjanjikan keabadian pada Adam dan Hawa. Akhirnya gara-gara mereka ngiler dengan keabadian, mereka melanggar perintah Allah. Ya, jadi hati-hati dengan yang menawarkan keabadian, anti penuaan gitu kan ya, nggak mati-mati. Nggak usah lah gitu kan ya. Terima saja gitu kan ya. Artinya ya Islam itu mengajarkan kaidah as-sababiyah. Kaidah sababiyah itu begini, nggak berbeda antara antum dan orang yang lain. Kalau antum berbuat ini hasilnya begini, itu Islam. Jadi tidak berbeda, antum tuh tidak dikecualikan gitu loh maksudnya. Kaidah sababiyah itu gini, kalau ada orang belajar, dia pintar. Kalau mau pintar ya belajarlah. Bukan berarti karena antum ulama, lantas antum laduni, nggak gitu. Gitu kan ya. Perkara kemudian Allah memberikan rizki pemahaman yang lebih kepada antum yang sama-sama belajar dan ada orang yang lain yang nggak mendapat, itu baru rezeki Allah, benar. Tapi belajarnya harus, paham nggak di sini maksudnya? Jadi prosesnya itu harus dilaksanakan, bukan berarti karena antum anak kiai, antum gak usah belajar. Gitu kan ya, paham ya kita selesai. Ini kaidah sebab akibat tuh gini. Semua yang berbuat ini hasilnya begini, itu pasti. Itu kaidah sebab akibat. Islam telah membentuk ikatan ideologis yang ada pada diri mereka, yakni ikatan ukhuwah Islam, tidak yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya kaum mukmin itu bersaudara. Setelah sebelumnya mereka diliputi oleh fanatisme kesukuan. Sebelumnya mereka terpecah belah menjadi berbagai kabilah dan tidak diperhitungkan sama sekali oleh bangsa-bangsa yang lain. Tak lama kemudian mereka menjelma menjadi umat yang satu dan kuat. Umat yang mampu menggentarkan siapapun yang ada di dekat mereka. Berikutnya mereka berhasil menegakkan sebuah negara yang menjadi saingan dua negara tetangganya yang besar, yakni Persia dan Romawi. Mereka terus berusaha menaklukkan kedua negara adidaya itu. Akhirnya keduanya berhasil ditaklukkan dalam hanya satu waktu kurang dari 30 tahun sejak didirikannya negara tersebut. Islam berdiri kapan? 1 Hijriah, bagus. Masehnya? 622. 30 tahun setelah Rasul wafat. Kalau Rasul wafat itu sekitar 30 tahun setelah didirikan negara, 622, berarti 30 tahun kemudian 652. Qadisiyah itu takluk, peperangan Qadisiyah itu terjadi 651 selesai. 651 Persia habis. 7,2 juta kilometer persegi masuk dalam wilayah Islam. Itu terjadi 30 tahun setelah berdirinya negara Islam atau Daulah Madinah. Wilayahnya bertambah berapa? 7,2 juta kilometer persegi. Indonesia 69 tahun merdeka. Wilayahnya bertambah atau berkurang? Berkurang. Itu contoh negara nggak serius, paham ya? Kalau negara serius itu nambahnya nggak main-main, 7,4 juta kilometer persegi. Tapi apakah Romawi takluk 651? Tidak. Romawi takluk baru 1453. Sedangkan 651 itu takluk cuma beberapa wilayah saja sampai wilayah daerah Antakya yang sekarang masuk dalam wilayahnya Turki. Kota Antioch, Aleppo itu sudah takluk ketika zaman itu. Siapa yang naklukin? Khalid bin Walid. Jadi satu orang itu menaklukkan dua wilayah ya, Persia dan Syam itu dihabisi sama satu orang, Khalid bin Walid. Ketika Khalid kemudian disuruh menaklukkan pertama Persia, dia habisin semua. Ketika itu ditransfer dari Persia ke Romawi, beliau mengatakan, bagus. Nah, kenapa? Karena Romawi atau Syam itu dulu ada tempat bermain saya ketika waktu kecil. Nah, gitu. Jadi antum main-main kemana-mana gitu, nanti kalau disuruh menaklukkan sudah bisa gitu ya. Karena tempat mainnya di situ. Islam telah menjaga bahasa mereka, yakni bahasa Al-Quran, yang penjaganya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa yang dijadikan sebagai bahasa resmi negara adalah bahasa Arab.
Padahal sebelumnya bahasa tersebut hanyalah merupakan bahasa khusus untuk orang Arab saja. Akhirnya bahasa Arab digunakan sebagai bahasa internasional yang dipakai oleh umat Islam mulai dari Persia, India, dan lain-lain dalam berbagai bidang ilmu dan penulisan berbagai buku. Jadi gini, ada yang nanya secara hikmah, kenapa bahasa Arab itu dijadikan sebagai bahasa Islam? Secara hikmah, kenapa nggak bahasa Indonesia saja? Atau kenapa nggak bahasa Jawa atau bahasa Sunda saja? Jawabannya begini. Ini secara hikmah ya, maksudnya bukan secara syar'i ya. Kalau secara syar'i itu urusan Allah, sudah jelas. Bahwa Allah memilih bahasa Arab, Rasulullah Muhammad dari orang Arab, itu haknya Allah. Dan kita nggak boleh mempertanyakan. Tapi kalau menjelaskan hikmahnya, kira-kira hikmahnya begini. Ternyata bahasa itu adalah ibunya ilmu. Ya, jadi bahasa itu adalah ibunya ilmu. Artinya, antum tidak akan punya ilmu tanpa punya bahasa. Karena orang zaman dulu berkata bahwa peradaban manusia itu dibentuk, peradaban manusia itu ada semenjak ada bahasa. Perbedaan antara Homo sapien sama antum, gitu kan ya. Nah, tapi kan kita katanya Homo sapien juga, ya zaman-zaman bukan Homo sapien kalau gitu, Homo Neanderthal gitu kan ya. Apalagi misalnya yang wajahnya kayak monyet itu loh, Homo erectus, Homo apalagi. Homo itulah pokoknya. Pokoknya yang manusia purba itu. Dan antum bedanya apa? Mereka nggak punya peradaban, sedangkan antum punya peradaban. Kapan mulanya manusia punya peradaban? Ketika manusia mengenal yang namanya bahasa. Makanya ada lukisan di gua itu kan ya, ada bahasa paku, bahasa apa aja. Pokoknya ketika manusia punya bahasa, di situ mereka punya ilmu. Lah kenapa bisa begitu? Ilmu adalah emaknya bahasa. Kalau belum ada bahasa berarti belum ada ilmu. Makanya zaman dulu orang-orang selalu bertanya-tanya, kita punya bahasa dulu baru punya ilmu atau kita punya ilmu baru punya bahasa? Yang mana duluan? Nggak tahu. Yang jelas ilmu ada bahasa ada ilmu. Jelas ya? Lah kenapa bisa begitu? Karena kalau orang tidak punya bahasa, dia tidak bisa untuk mengelola ilmu, tidak bisa untuk menyimpan ilmu, dan tidak bisa untuk mentransfer ilmu. Maka di dalam Al-Quran, coba lihat, bagaimana Allah memuliakan Adam dibandingkan dengan malaikat. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan pada Adam apa? Nama benda-benda, bahasa. Ilmu yang pertama kali diajarkan pada Allah, pada Adam adalah mengajarkan nama benda-benda. Ini namanya ini namanya. Nah, setelah Adam tahu nama benda-benda baru bisa mikir. Karena kalau tidak ada tahu nama benda-benda nggak bisa mikir, bahasa. Nah, maka kemudian bahasa ini penting sekali. Karena kalau tidak bisa bahasa, ya sudah tidak bisa segala-galanya. Nah, maka Islam telah menjaga untuk kemudian mengembangkan bahasa. Loh, kok misalnya bahasa Arab? Jadi gini, karena bahasa itu adalah sumber pengembangan ilmu, maka bahasa itu menjadi syarat untuk ilmu itu bisa berkembang atau tidak. Atau bisa cepat berkembang atau tidak. Oke, kalau gitu kita lihat. Ternyata menurut para menurut para ilmuwan bahasa, ada bahasa yang cocok untuk pengembangan ilmu, ada bahasa yang tidak cocok untuk pengembangan ilmu. Contoh, bahasa Indonesia, cocok atau tidak? Cocok atau tidak? Ternyata bahasa Indonesia itu cuma punya kosakata 70.000 biji. Kalau dihitung. Artinya sangat terbatas sekali. Dan untuk dikelola itu sulit sekali. Dengan 70.000 itu. Inggris 150.000. Paham ya? Inggris punya 150, kita punya 70.000. Artinya secara awal bahasa, dia punya bahasa lebih banyak daripada kita. Karena itulah orang Jawa yang punya lebih banyak bahasa daripada bahasa Indonesia itu banyak diserap oleh bahasa Indonesia. Karena kalau nggak ada bahasa Jawa itu agak susah juga menggambarkan bahasa Indonesianya. Contoh, grundel. Bahasa Indonesia apa? Pekok. Bahasa Indonesia apa? Tolol bahasa Indonesia. Enggak juga sih sebenarnya, nggak tolol juga. Tolol ada bahasanya sendiri. Gitu kan ya? Ada lagi misalnya contoh, orang Sunda tuh punya banyak bahasa untuk jatuh. Jatuh satu kaki, jatuh dua kaki, tersungkur, jatuh sampai terjembab dan sebagainya, itu bahasanya beda-beda. Saya nggak tahu, tapi pokoknya ketika saya disampaikan, saya bilang orang Sunda nih stres gitu kan ya. Untuk jatuh aja mereka punya bahasa banyak sekali. Gitu kan ya. Artinya ini kekayaan bahasa Sunda, Jawa daripada bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa Indonesia cuma satu, jatuh gitu aja. Bahasa Inggris untuk mengatakan sesuatu itu bagus, awesome, magnificent, good, amazing, segala macam banyak. Bahasa Indonesia bagus, gitu kan ya, keren, gitu kan ya. Lah itu cuma itu saja, outstanding, gitu kan ya. Nah itu adalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris beda. Nah untuk mengembangkan ilmu dengan bahasa Indonesia agak terbatas. Sedangkan bahasa Arab banyak sekali. Satu kata itu bisa diturunkan menjadi 7,
Gitu kan ya. Kemudian diturunkan lagi menjadi beberapa lagi, padahal dari satu kata. Resiprokal, saling, itu ada tambahan lagi. Kalau satu orang ini ada tambahan lagi, segala macam ada tambahan lagi, dan itu bisa menyerap segala sesuatu yang lain dan bisa dikembangkan lagi. Ada nahu sorofnya kan gitu kan ya. Kata bayak tubuh kitaban wa huwa katibun wa dzaka maktubun uktub la taktub maktabun miktabun kan gitu kan ya. Terus ditambahin lagi. Itu baru kataba. Belum aktaba, belum yang lain lagi kataba, belum gitu. Nanti beda-beda lagi sorofnya. Nah, itu ada berbeda-beda padahal cuma satu huruf tiga kataba. Belum yang 4, stres lagi menurunnya gitu kan ya. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan dan sebagainya. Susah lagi. Bukan susah, banyak lagi. Nah, itu artinya pengembangannya akan lebih mungkin daripada bahasa Indonesia. Nah, itu salah satu hikmah kenapa bahasa Arab yang diambil. Oke, alhamdulillah sudah jam 9. Jadi ini adalah tentang masalah-masalah terkini. Kita masih punya pembahasan tentang tanggung jawab bahasa Arab terhadap bangsa Arab terhadap Islam. Kita selesaikan saja mungkin ya, karena 5 menit saja. Saat ini umat Islam tengah berharap pada bangsa Arab untuk mengembalikan kemuliaan, kehormatan, dan kekuatan umat Islam. Terlihat di Indonesia harapannya ketika Raja Salman datang kayak apa gitu kan ya. Alhamdulillah kita memandang baik harapan itu. Alhamdulillah setidaknya orang-orang Islam berharap bahwa Islam itu akan ditegakkan. Semua ini bisa diraih bila mereka bisa menjadi pemegang kendali untuk melanjutkan kehidupan Islam dengan menegakkan daulah Islamiyah. Bangsa Arab adalah orang yang paling memahami Islam. Mereka yang paling memiliki kemampuan di antara manusia untuk memikul tanggung jawab ini. Yang dahulu mereka pernah memikul tugas ini. Orang-orang Arab dibandingkan yang lainnya memahami bahwa tidak ada kemuliaan dan kekuatan kecuali dengan Islam. Islam yang telah mempersatukan mereka setelah terpecah belah. Islam yang menjadikan sejarah mereka cemerlang setelah sebelumnya kocar-kacir. Islam itu menjadikan orang-orang Arab memahami bahwa ketika mereka menjadi lemah dan terpecah menjadi banyak institusi setelah mereka meninggalkan Islam sebagai sebuah sistem dan sebuah acuan kehidupan. Juga mereka mengadopsi hukum-hukum positif dari timur dan barat. Akhirnya mereka menjadi pengekor saja. Padahal dulu mereka memimpin. Padahal mereka dulunya memimpin, sekarang mereka menjadi bangsa tertindas. Padahal mereka sebelumnya ada bangsa penguasa. Oleh karena itu dalam rangka mengambil alih kembali kedudukan mereka, mereka harus kembali pada Islam dan menempuh metode yang dahulu pernah mereka tempuh bersama Rasulullah SAW. Bila mereka menempuh upaya-upaya semacam ini, mereka berhak mendapatkan janji Allah di mana janji ini pernah diberikan kepada generasi sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi tadallahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna." Jelas sekali inilah janji Allah kepada mereka yang beriman pada Allah. Jadi gini, maksudnya adalah orang Arab itu punya tanggung jawab yang lebih besar daripada antum. Karena mereka orang Arab. Maka saya katakan, kita itu tidak pernah membenci Raja Salman. Yang kita minta adalah karena kita berharap pada dia, lantas kita menyeru. Bro, kamu tuh lebih punya kekuasaan. Kamu tuh lebih punya chance. Kamu tuh lebih punya tanggung jawab daripada kami. Kenapa? Karena kami orang Islam, tapi bukan orang Arab. Kami harus pelajari bahasa Arab. Kamu nggak perlu. Kamu dulu ngeliat seperti itu terjadi kayak apa? Masih ada sisa-sisanya di tempatmu. Dan kamu tuh tempat ngumpul orang Islam. Maka kalau seandainya ada orang yang paling bertanggung jawab untuk menegakkan kembali Islam, kamulah orangnya. Kan gitu. Justru karena berharap. Orang berharap tuh kan kalau seandainya ada sesuatu yang dilihat nggak benar kan malah lebih sakit. Betul begitu? Antum berharap pada orang tua antum. Sedangkan orang tua antum justru marahin antum. Kira-kira gimana? Sudah tidak ada harapan lagi gitu kan ya. Bahkan orang tua saya saja tidak suka dengan saya kan ya. Kan gitu. Artinya kalau orang lain yang ngebully antum oke-oke aja. Tapi kalau sudah orang tua antum ngebully antum stres. Paham kita saya? Berarti kekecewaan kita terhadap misalnya contoh. Misalnya terhadap Raja Salman yang sampai sekarang tidak menerapkan Islam secara kafah. Bukan berarti kita tidak menghargai kebaikan dia. Kita hargai kebaikan dia. Apapun yang dilakukan untuk Islam. Tapi yang kita harapkan adalah harusnya dia bisa berbuat lebih baik daripada itu. Contoh misalnya. Bro, sampai sekarang Syria itu habis dibombardir, gitu kan ya? Sampai sekarang Myanmar itu, gitu kan ya? Etnis Rohingya itu dibunuhi sampai sekarang. Pertanyaannya, kalau antum bisa apa? Bisa nulis, itu doang. Terus antum bisa apa? Nyumbang. Itu aja antum nyumbangnya dikit. Terus antum bisa apa? Gitu kan? Antum nggak bisa apa-apa. Antum kan bukan rainbow. Kalau antum rainbow juga saya rasa juga belum tentu antum bisa untuk menguasai Suriah atau Myanmar gitu kan ya. Nggak bisa, tapi kepala negara bisa. Seandainya kalau misalnya antum kepala negara, bisa jadi antum punya banyak pertimbangan. Tapi setidaknya kalau antum kepala negara, antum punya tanggung jawab lebih besar daripada seorang Felix yang cuma bisa nulis dan ngomong.
Daripada antum nulis dan ngomong doang yang ya lakukan sesuatu gitu loh. Saya tuh melakukan sesuai kapasitas saya, bro. Gitu kan ya. Kapasitasnya Cicak itu merayap diem-diem. Jelas ya. Antum nggak bisa nyuruh Cicak main komputer. Jadi hacker, paham gitu maksud saya. Ya kapasitasnya merayap diem-diem. Lah sedangkan kapasitas antum ya beda dengan kapasitas Cicak, kapasitas penguasa beda dengan kapasitas rakyat. Maka kadang-kadang tuh ya, kadang-kadang pendukungnya penista agama memang keterlaluan ya. Kita bilang, oh gimana sih? Katanya nggak banjir lagi, terus banjir. Orang terus bilang, daripada lu cuma bisa ngomong, belum bisa berbuat apa-apa, mendingan dia yang kerja. Lah dia gubernurnya bro, bukan gue. Dengan ya paham gitu maksud saya. Kenapa jadi gue yang disalahin gitu kan ya? Ya kadang-kadang memang nggak pakai logika ya orang-orang kayak gitu ya. Ya wajar aja lah. Kadang-kadang kita kesel gitu kan ya. Tapi kadang-kadang kita kesel tuh ya begitulah. Ya bagaimana mungkin antum bisa mengatakan bahwa apa yang antum lakukan ya antum kan antum gubernurnya bukan saya gitu kan ya. Itu ya kira-kira ceritanya. Wallahu a'lam bishawab, ini bisa kita sampaikan. Besok nanti kita akan masuk dalam perkara Islam dan wanita. Mudah-mudahan kita lebih memahami bagaimana wanita diposisikan di dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.